Jadi ceritanya setiap pagi-pagi sekali, beliau ini selalu pergi ke pasar sambil bawa tas. Dan ini pasar belum buka. Jadi Mbah Jum sudah berada di pasar itu dan beliau jalan kaki itu selalu tanpa alas kaki. Dan sesampainya di pasar, beliau keliling-keliling di pasar sambil tangannya tuh kayak orang yang lagi gendong sesuatu di punggungnya. Dan menurut kepercayaan warga di sana, anak-anak Bu Marni ini katanya sudah ditumbalkan oleh ibunya sendiri. Orang-orang itu pengen kamu ini jadi keturunannya. Karena mereka sudah nggak punya keturunan lagi untuk ditumbalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Dewi yang asalnya dari Lampung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita di episode kali ini teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Dewi. Dan pada saat ini Mbak Dewi sudah menikah dan sudah mempunyai 3 orang anak. 2 anaknya laki-laki dan 1 orang perempuan. Dan pada saat ini Mbak Dewi tinggal di Lampung Timur, tepatnya di sebuah desa yang dalam hal ini nggak bisa kami sebutkan karena atas permintaan dari Mbak Dewi sendiri. Jadi untuk selanjutnya, nama kampung yang dimaksud ini akan kami samarkan. Jadi teman-teman, Dewi ini lahir dan besar di kampung tersebut. Tapi setelah dia menikah, Dewi akhirnya ikut suaminya tinggal di kampung suaminya. Karena ada adat di sana, kalau menikah sama orang Lampung, mereka ini harus ikut suami. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang asalnya dari Lampung yang tahu soal ini, tolong ikut komen di bawah. Jadi singkatnya, setelah beberapa tahun menikah, Dewi tiba-tiba dapat kabar bahwa ibunya ini mulai sakit-sakitan. Terus Dewi kemudian diminta untuk kembali ke desanya supaya dia bisa membantu merawat ibunya yang lagi sakit itu. Disitulah akhirnya Dewi ini cerita ke suami dan sekaligus dia minta izin ke suaminya untuk kembali ke kampung halamannya itu ya supaya bisa merawat ibunya yang lagi sakit. Nah, tanpa pikir panjang, suami Dewi ini pun mengizinkan dan mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya Dewi lagi. Dan sejak saat Dewi kembali ke desanya itu, nggak tahu kenapa hidup Dewi ini jadi berubah total. Dewi mulai sering mengalami kejadian-kejadian yang nggak masuk akal. Dan awalnya ini semua karena cerita dari orang-orang kampung, dan Dewi sama sekali mengabaikan hal itu. Nah, pada saat itu cerita warga di sana, ini ada beberapa orang yang menceritakan tentang satu sosok dan Dewi mengenal orang itu, tapi Dewi mengabaikan. Nah, lama-lama pada akhirnya Dewi sendiri yang mengalami. Karena memang sebelumnya Dewi sudah mendengar banyak cerita-cerita yang nggak masuk akal dari warga kampung yang ada di sana soal keluarga tersebut. Jadi di desa Dewi ini sebenarnya sudah lumayan ramai, bukan desa yang benar-benar pelosok. Dari desa Dewi menuju ke Bandar Lampung itu cuma butuh waktu sekitar 1,5 jam perjalanan. Dan perekonomian di sana juga lumayan maju, banyak pendatang dan sudah banyak pedagang dan banyak juga keluarga-keluarga dari Tionghoa ini yang buka usaha grosir di sana.
Tapi di balik ramainya desa itu, ada satu keluarga yang dari dulu itu jadi bahan pembicaraan orang sekampung. Nah, keluarga itu adalah pemilik rumah kontrakan yang ditempati oleh Dewi pada saat dia kembali ke desanya. Dari sinilah awal dari semua kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Dewi ini terjadi. Jadi ceritanya setelah Dewi dan suami ini memutuskan untuk kembali ke desanya Dewi itu, mereka mulai cari-cari rumah kontrakan. Dan sebenarnya waktu itu orang tua Dewi ini sudah menyiapkan rumah untuk mereka, tapi karena suaminya Dewi ini kan sungkan kalau harus kumpul sama mertua, jadi Dewi dan suami lebih memilih untuk cari kontrakan sendiri. Dan di samping itu karena memang babaknya Dewi ini juga punya istri lebih dari satu, jadi anak-anaknya juga banyak, dan supaya nggak jadi bahan omongan keluarga besar di kemudian hari, Dewi dan suami lebih memilih untuk ngontrak rumah sendiri. Dan nggak lama setelah itu Dewi menemukan rumah kontrakan yang cocok. Singkat cerita, Dewi dan keluarga mulai pindah ke rumah tersebut dan mulai menjalani kehidupan di kampungnya lagi. Nah, waktu pun berlalu, suatu hari Dewi ini dapat info kalau ada rumah kontrakan yang jauh lebih dekat dengan rumah orang tuanya Dewi. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke sana, pindah ke rumah kontrakan yang baru itu. Sampai pada akhirnya beberapa waktu kemudian, dia dan suami dapat info lagi kalau ada rumah yang lebih dekat lagi sama orang tuanya. Dan rumah itu juga lebih besar ukurannya dari rumah yang Dewi kontrak pada saat itu. Jadi tanpa pikir panjang, setelah masa kontraknya habis, Dewi dan keluarga langsung pindah ke rumah kontrakan yang baru tersebut. Nah, Dewi memang mencari rumah kontrakan yang letaknya nggak terlalu jauh lah dari rumah orang tuanya. Ya harapannya ya supaya bisa gampang merawat ibunya yang lagi sakit. Karena memang itulah tujuan utama Dewi kembali ke desanya. Nah, kontrakan yang Dewi pilih kali itu nggak jauh dari rumah orang tuanya. Jaraknya cuma sekitar 50 meteran. Rumahnya itu lumayan besar dan lebih dari cukup lah bagi Dewi dan keluarganya tinggal di sana. Nah, kontrakan ini itu dimiliki oleh seorang perempuan parubaya, sebut saja namanya Bu Marni. Dewi sendiri sudah kenal dengan keluarga Bu Marni dari kecil, karena mereka kan satu desa. Jadi yang kami ceritakan di awal, orang-orang membicarakan satu keluarga, yang dimaksud adalah keluarga dari Bu Marni ini yang sering jadi omongan warga. Nah, singkatnya di situ ada salah satu anak Bu Marni yang teman sekolah Dewi waktu SD. Jadi ketika Dewi ini mau ngontrak rumah tersebut, dia langsung cocok. Dan sekedar info bahwa Bu Marni sendiri ini punya 2 orang anak. Anak pertama itu namanya Mas Juna. Beliau sudah menikah dan nggak tinggal lagi bersama Bu Marni. Dan Juna inilah yang dimaksud dulunya berteman dengan Dewi, karena dulu mereka sekolah di SD yang sama. Dan anak kedua Bu Marni ini namanya Novi. Tapi jarak usia Dewi dan Novi ini cukup jauh. Singkatnya setelah Dewi ngontrak di rumah Bu Marni itu, Dewi ini jadi dekat sama Novi. Bahkan Dewi sudah menganggap Novi itu ya kayak anaknya sendiri. Ini karena usia Novi itu nggak jauh dari usia anaknya Dewi yang pertama. Dan Novi waktu itu manggil Dewi ini dengan panggilan Bunda. Jadi ketika awal-awal tinggal di kontrakan itu ya semuanya berjalan normal, semua baik-baik saja. Tahun pertama itu nggak ada kejadian-kejadian yang aneh. Dewi juga di situ merasa betah tinggal di kontrakannya ini. Tapi lama-lama mulai ada hal-hal aneh yang Dewi rasakan. Suatu hari ceritanya dia ini main ke rumahnya Bu Marni. Jadi rumah Bu Marni ini masih satu pekarangan dengan kontrakan Dewi, cuma beda bangunan. Nah waktu itu Dewi ini lagi masak sama Novi di dapur. Terus nggak lama kemudian, Novi pamit keluar. Dia katanya mau beli bumbu. Nah, di situ tinggallah Dewi sendirian. Terus tiba-tiba, Dewi ini merasa kok ada yang ngawasi di situ. Nah, dia merasa kayak ada sesuatu yang lagi memperhatikan dia. Dan ketika dia noleh ke belakang, nggak ada siapa-siapa di situ. Terus selanjutnya, dia mulai mendengar ada suara anak kecil yang ketawa-ketawa. Kayak guyon-guyon gitu. Dan kayak bener-bener ada anak-anak yang lagi main di situ sambil mereka ini ketawa-ketawa. Dan suaranya itu jelas banget. Padahal di rumah itu nggak ada anak kecil. Di kontrakan lain pun juga nggak ada anak kecil. Jadi disitulah Dewi mulai merinding. Dia nengok ke belakang. Di situ ada halaman kosong. Dan di situ juga nggak ada siapa-siapa. Nah, Dewi berusaha menghiraukan hal ini dan dia berusaha untuk terus berpikir positif. Nah, mungkin dipikirnya itu mungkin suara anak tetangga yang rumahnya jauh dan mungkin suaranya ke bawah angin. Meskipun dalam hatinya Dewi sendiri, ini nggak mungkin. Karena suaranya itu deket banget dan jelas. Terus nggak lama setelah itu, suara ini muncul lagi. Dia langsung letakkanlah pisau itu
Awalnya dia ini ngiris-ngiris, terus kemudian karena dia terus terganggu dengan suara ini, pisau yang tadi dia pegang itu dia letakkan, terus dia keluar rumah untuk memastikan ini suara anak kecil ini suara siapa. Tapi ternyata di luar rumah pun itu juga nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia balik lagi ke dapur dan anehnya di situ, pisau yang tadi diletakkan Dewi, yang dia pakai untuk ngiris bumbu tadi, itu tiba-tiba sudah pindah tempat. Yang tadinya pisau ini ada di atas tatakan buat ngiris bumbu itu, nah pas dia balik ke dapur itu, pisau ini kembali lagi ke tempat semula. Posisinya itu sudah tertata rapi di tempat pisau, kayak seolah-olah pisau ini belum pernah dipakai. Tapi Dewi yakin kalau pisau itu yang dia pakai tadi karena masih ada sisa bawang merah di mata pisaunya. Disitulah Dewi langsung merinding, dan nggak lama kemudian Novi datang. Terus Dewi langsung tanya ke Novi, "Nov, tadi itu Bunda dengar ada suara anak kecil ketawa-ketawa. Novi denger nggak?" Terus Novi jawab, "Nggak ada siapa-siapa kok Bun, dari tadi kan sepi." Dari semenjak kejadian itu akhirnya gangguan-gangguan lain ini mulai muncul satu persatu. Dewi mulai sering mengalami hal-hal yang membuat hidupnya itu mulai semakin nggak tenang. Nah, ceritanya pernah suatu sore, Dewi ini lagi main ke rumah Bu Marni lagi, dan kebetulan Bu Marni ini punya warung kecil di depan rumahnya, dan waktu itu Dewi ini lagi duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol sama Bu Marni. Ya, dia ini ngobrolnya di depan warung situ. Terus tiba-tiba Bu Marni ini pamit, beliau pengen ke kamar mandi. Nah, Bu Marni waktu itu minta tolong ke Dewi supaya jaga warungnya sebentar. Jadi saat itu Dewi sendirian di warungnya Bu Marni ini. Terus baru beberapa menit Dewi sendirian di situ, itu dia dengar lagi ada suara anak-anak kecil yang muncul. Dan suaranya ya ketawa-ketawa seperti itu, kayak anak-anak yang lagi main persis di dekatnya Dewi. Bedanya kali itu, selain Dewi juga mendengar ada suara anak-anak kecil yang ketawa, itu dia juga mendengar ada bunyi kayak suara kerincingan. Jadi semacam kayak suara gelang kaki yang ada lonceng-loncengnya. Nah, padahal nggak ada orang di situ, dan nggak ada pembeli yang datang ke warung itu, dan nggak ada anak kecil yang lewat. Bahkan di area sekitar warung itu sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Dewi cuma duduk diam di situ, dan bulu kuduknya ini langsung merinding semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan begitu Bu Marni datang, Dewi langsung tanya, "Bu, tadi dengar nggak ada suara anak-anak kecil yang ketawa?" Nah, Bu Marni cuma gelengkan kepala sambil dia bilang, "Nggak ada siapa-siapa kok, Nak." Nah, di situ Dewi pun diam. Tapi dalam hatinya, ini perasaannya ini sudah mulai nggak karu-karuan, dan singkatnya beberapa bulan kemudian, karena Dewi ini sudah semakin dekat dengan Novi, selain itu juga karena keluarga Bu Marni ini kan juga sudah kenal baik dengan keluarganya Dewi, jadi Dewi mulai sering main ke rumah Bu Marni. Rumah yang Bu Marni tempati ini, itu sebenarnya sangat tertutup sekali. Jadi di situ orang luar ini jarang ada yang bisa keluar masuk seenaknya. Tapi karena Bu Marni sudah kenal Dewi dari kecil, jadi Dewi ini sudah kayak keluarga Bu Marni sendiri. Jadi dia bisa mondar-mandir tanpa dicurigai. Nah, suatu hari ceritanya pas lagi ngobrol sama Novi, Dewi itu tiba-tiba memperhatikan di situ ada sebuah kamar, yang kamar ini memang selalu terkunci rapat. Dan itu berulang kali, setiap kali Dewi main ke rumah Novi itu, pintu itu selalu terkunci rapat dan nggak pernah dibuka sama sekali. Nah, kata Novi, itu adalah kamarnya Mbah Jum. Nah, Mbah Jum ini adalah ibunya Bu Marni, dan Mbah Jum inilah yang sering jadi bahan omongan orang-orang di kampung tersebut. Jadi banyak yang bilang kalau Mbah Jum ini punya ingon-ingon. Maksudnya ingon-ingon adalah peliharaan makhluk halus. Nah, banyak juga orang yang bilang kalau Mbah Jum itu melihara tuyul. Nah, orang-orang ngomong seperti ini bukan tanpa alasan. Karena yang mereka lihat, Mbah Jum itu terkenal banget di kampung tersebut sebagai tuan tanah. Jadi tanah Mbah Jum sendiri itu hampir setengahnya sendiri dari desa tersebut, dan beliau punya banyak tanah dan ukurannya rata-rata luas-luas semua. Padahal yang warga tahu, sumber penghasilan Mbah Jum ini nggak jelas. Beliau ini cuma punya warung kecil itu, dan warungnya juga nggak terlalu rame. Tapi anehnya beliau ini bisa beli tanah, dan beliau sudah punya ladang, dan sering juga beli rumah warga yang dijual. Dan nggak cuma itu, Mbah Jum, semasa beliau masih sehat, belum sakit seperti itu, beliau ini sering melakukan hal-hal yang aneh menurut warga. Jadi ceritanya setiap pagi-pagi sekali, beliau ini selalu pergi ke pasar sambil bawa tas. Tasnya itu kayak berupa tas plastik kosong. Dan ini pasar belum buka. Jadi Mbah Jum sudah berada di pasar itu, dan beliau jalan kaki itu selalu tanpa alas kaki. Nah, beliau berangkat ke pasar itu sebelum orang-orang yang jualan di pasar itu datang.
Dan sesampainya di pasar, beliau keliling-keliling di pasar sambil tangannya tuh kayak orang yang lagi gendong sesuatu di punggungnya. Nah, tangannya itu selalu dilipat ke belakang, dan beliau melakukan hal tersebut sampai pasar itu benar-benar rame, dan sampai pasar ini benar-benar tutup dan sepi lagi. Jadi beliau ini berangkat ke pasar itu selalu dini hari, ketika masih petang, dan baru pulang itu ketika pasar sudah tutup dan sepi. Itu sekitar jam 1 siang. Dan tas yang dibawa Mbah Jum itu kosong, karena ya Mbah Jum ini kan nggak pernah belanja apa-apa. Inilah keanehannya, dan tangan Mbah Jum selalu ke belakang. Nah, hal ini ternyata dilakukan Mbah Jum nggak cuma di pasar. Mbah Jum ini ternyata ada yang sering memperhatikan, beliau tuh sering jalan-jalan keliling desa, terus sambil tangannya itu dilipat ke belakang kayak lagi gendong sesuatu. Dan Mbah Jum melakukan yang kayak gini itu sama sekali nggak kenal waktu. Terus ciri khasnya adalah beliau ini nggak pernah pakai sandal. Nah, pernah dulu waktu Dewi ini masih kuliah, masih tinggal di kampung itu, ibunya ini pernah cerita juga kalau Mbah Jum itu punya peliharaan, kata orang-orang, punya tuyul, punya peliharaan makhluk halus lah pokoknya. Nah, tentu di masa-masa itu Dewi ya nggak begitu percaya. Terus ibunya bilang, dah gini deh, kalau kamu pengen membuktikan Mbah Jum, kalau kamu pengen percaya Mbah Jum itu punya peliharaan, gini, nanti kalau orangnya lewat, coba kamu ejek dari belakang. Kan Mbah Jum ngadep sana tuh, kamu dari belakang ikuti, terus kamu ejek dari belakang. Nah, Dewi awalnya nggak menggubris, tapi karena dia penasaran, suatu hari pas kebetulan Mbah Jum ini lewat seperti biasa. Ya beliau jalan keliling desa, terus Mbah Jum itu jalan ya tangannya ke belakang. Ketika Mbah Jum lewat di depan rumahnya Dewi, Dewi coba membuktikan kata-kata ibunya. Jadi Dewi jalan di belakang Mbah Jum, terus dia ejek, dia melet-melet. Padahal pada saat itu Mbah Jum ini jalannya nggak melihat ke arah Dewi, karena beliau menghadap ke arah depan. Tapi ketika Dewi ngecek Mbah Jum tanpa suara, tiba-tiba Mbah Jum noleh, terus matanya melotot, dia marah-marah. Seolah-olah dia ini tahu kalau ada yang ngecek dari belakang. Mbah Jum bilang di situ ke Dewi, kamu jangan kurang ajar kamu sama orang tua. Jangan dikira saya nggak tahu kamu ngecek saya ya. Di situ Dewi langsung kaget, loh iya bener juga ya. Dia sampai heran, kok bisa Mbah Jum tahu kalau Dewi tadi ini melet-melet ngecek Mbah Jum. Nah, kata orang-orang, memang di belakang yang digendong Mbah Jum itu peliharaannya. Jadi peliharaannya inilah yang melaporkan hal tersebut ke Mbah Jum. Ya, bisa jadi peliharaannya itu bilang ke Mbah Jum, Mbah, kue diejek. Ya, bisa jadi seperti itu. Dari situlah Dewi akhirnya mulai percaya dengan kata-kata ibunya, karena dia membuktikan sendiri. Tapi meskipun sudah mendengar banyak cerita dari warga, pada saat itu Dewi masih selalu berusaha untuk berpikir positif. Bagi Dewi, selama semua itu nggak ada urusannya sama dia, ya dia nggak peduli. Nah, sampai pada suatu hari, waktu itu menjelang maghrib, Dewi ini ceritanya dimintain tolong oleh Bu Marni untuk membereskan kamarnya Mbah Jum. Karena Bu Marni waktu itu lagi sakit, badannya nggak enak. Beliau merasa badannya lemes banget dan nggak bisa bersih-bersih kamarnya Mbah Jum. Jadi Bu Marni minta tolong ke Dewi, supaya Dewi membersihkan kamar Mbah Jum dan juga ganti spraynya. Karena kata beliau, besok ada tamu katanya. Nah, jujur waktu itu, Dewi deg-degan banget. Karena dia sama sekali belum pernah masuk ke kamarnya Mbah Jum. Tapi karena dia merasa sudah dianggap keluarga sendiri oleh Bu Marni, akhirnya waktu itu Dewi pun memberanikan diri untuk masuk ke kamarnya Mbah Jum. Nah, begitu Dewi ini masuk ke kamar Mbah Jum, Dewi langsung merasa hawa di dalam kamar Mbah Jum itu aneh. Pokoknya nggak enak banget. Kamar Mbah Jum ini rasanya lembab, baunya juga aneh. Dewi nggak bisa menjelaskan baunya seperti apa. Yang jelas, Dewi di situ langsung merasa nggak nyaman ketika berada di dalam kamar Mbah Jum. Nah, pas sudah di dalam kamar Mbah Jum, Dewi langsung mulai membersihkan kamar tersebut. Terus di situ Dewi kaget. Ini posisinya Mbah Jum nggak ada di dalam kamar. Jadi pas diangkat kasur itu, dia mau ganti spraynya. Dewi benar-benar kaget. Dia lihat di bawah dipan itu berserakan banyak banget uang-uang kertas. Mulai dari uang 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, banyak banget. Nggak bisa dihitung lah pokoknya. Dan bukan cuma itu, di pojokan ranjang ada 2 benda aneh. Yang dilihat oleh Dewi, 2 benda aneh itu kayak semacam boneka kecil yang terbuat dari ukiran-ukiran kayu. Yang satu itu ukurannya sebesar ibu jari, yang satu lagi agak panjang. Dan boneka-boneka kayu itu dibungkus semacam kain putih, terus dimasukkan plastik bening. Dari plastiknya itu kelihatan bentuknya ini kayak jenglot, tapi memang nggak ada rambutnya, kayak pelontos. Dan ketika Dewi menulis bagian ini, Dewi keinget lagi kejadian itu dan Dewi benar-benar merinding.
Nah, disitulah Dewi cepet-cepet akhirnya membersihkan kamar Bajum. Dia pura-pura nggak ngelihat apapun, tapi jantung Dewi itu deg-degan banget. Nah, sejak mulai saat itu, Dewi baru kenapa kok orang-orang kampung ini suka membicarakan keluarga Bu Marni dan terutama Bajum. Apalagi banyak yang bilang kalau Bajum itu punya pesugihan tuyul. Nah, Dewi yang awalnya itu nggak mau percaya, tapi sejak mengalami kejadian-kejadian aneh di rumah Bu Marni, kayak misalnya ada suara-suara anak kecil yang ketawa, terus pisau itu pernah disembunyikan sendiri, bahkan berpindah tempat, ditambah lagi ada pemandangan uang yang berserakan di bawah kasurnya Bajum, terus boneka kayu yang dilihat oleh Dewi itu. Inilah akhirnya yang membuat Dewi itu kemudian berpikir, kayaknya memang omongan warga selama ini tentang Bajum itu bener deh. Dan nggak selesai sampai di situ, karena setelah itu Dewi ini masih mengalami kejadian-kejadian lain yang jauh lebih aneh, dan akhirnya membuat Dewi benar-benar merasa kalau rumah kontrakan itu nggak cuma sekedar rumah biasa. Nah, singkatnya, waktu pun berlalu, makin lama Dewi ini tinggal di kontrakan itu, hubungan Dewi dengan keluarga Bu Marni ini jadi makin dekat. Sampai suatu waktu, Novi ini dikenalkan dengan seorang laki-laki yang namanya Aris. Karena kebetulan yang mengenalkan ini adalah Dewi. Nah, setelah menjalani hubungan yang nggak begitu lama, akhirnya mereka pun memutuskan untuk tunangan. Dan karena Dewi ini sudah kayak keluarga dengan Bu Marni, Dewi akhirnya dipercaya keluarga Bu Marni untuk mengurus segala urusan lamaran. Bu Marni minta tolong ke Dewi supaya dia bisa membantu untuk mengurus segala keperluan tunangannya Novi. Dan singkatnya proses lamaran ini pun berjalan lancar dan waktu pun berlalu. Tapi sebelum hari H pernikahan Novi dan Aris itu, ada kejadian-kejadian aneh yang mulai sering muncul. Suatu sore Dewi ini posisinya lagi ada di rumah Bu Marni. Dia waktu itu lagi bantu-bantu Bu Marni untuk ngelipat undangan. Dan nggak lama keluarga Bu Marni ini rame-rame ngomong kalau mereka ini mau nyekar, mau ziarah ke makam keluarga. Di situ Bu Marni ini ngomong ke anak-anaknya, ayo cepet nanti keburu sore. Soalnya banyak yang perlu disekar, maksudnya banyak yang perlu diziarahi. Nah, jadi teman-teman, kenapa Bu Marni ini bilang bahwa banyak yang harus diziarahi, banyak yang harus disekar? Karena sebenarnya anak dari Bu Marni ini bukan cuma 2, tapi 9. Dan ke-7 anaknya ini sudah meninggal semua ketika mereka masih bayi. Dan yang tersisa adalah anak pertama dan terakhir. Dan menurut kepercayaan warga di sana, anak-anak Bu Marni ini katanya sudah ditumbalkan oleh ibunya sendiri, yaitu Bajum. Dan berdasarkan kesaksian dari warga di sana, pada saat Bu Marni ini melahirkan anak keduanya, pas waktu itu anaknya ini pernah digendong sama Bajum. Pokoknya nggak lama setelah digendong oleh Bajum, anaknya Bu Marni ini nangis hebat, nangis kencang. Terus tiba-tiba keesokan harinya, badannya itu panas tinggi banget, terus kemudian meninggal dunia. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan anak-anak Bu Marni yang lain. Pokoknya setelah digendong Bajum, dia nangis ngejer, nangis nggak karu-karuan, dan badannya panas tinggi, kemudian meninggal. Sampai pada akhirnya hanya tersisa anak pertama dan anak terakhir Bu Marni. Dan setiap kali melahirkan, ya Bu Marni ini nggak pernah dibantu oleh bidan ataupun dukun bayi, melainkan ya dibantu oleh Bajum sendiri. Jadi begitulah ceritanya kenapa Bu Marni waktu itu bilang banyak yang harus diziarahi, banyak yang harus disekar. Nah, di situ kemudian Bu Marni, Bajum, dan anak-anak Bu Marni ini pergi menuju ke pemakaman. Jadi di situ hanya tinggal Dewi sendirian. Dan nggak lama kemudian Dewi ini dengar ada suara grek-grek dari dalam kamarnya Bajum. Jadi suara itu kayak lagi ada orang yang mainan di atas ranjang tempat tidurnya Bajum. Grek-grek kayak dilonjak-lonjak. Padahal jelas-jelas di rumah itu Dewi ini sendirian. Dan nggak lama setelah itu Dewi mulai mendengar lagi ada suara orang yang jalan mondar-mandir di sekitar rumah. Dan bersamaan dengan itu ada juga suara anak-anak kecil yang ketawa-ketawa. Sesekali Dewi ini bahkan mendengar anak-anak kecil ini ngomong. Dan kedengaran juga ketika mereka ngomong, ayo sini. Sini loh, tak tunjukin sini. Cepetan sini, cepetan. Nah, Dewi merasa seolah-olah rumah itu rame banget. Dan di situasi itulah Dewi berusaha untuk terus bertahan sampai keluarga Bu Marni ini pulang. Jadi dia abaikan, suara-suara itu dia abaikan. Dan beberapa menit kemudian Dewi dengar lagi ada suara orang di dalam kamarnya Bajum. Karena di situ dia benar-benar penasaran, akhirnya dia memberanikan diri untuk buka kamarnya Bajum. Dan nggak tahu kenapa, kebetulan waktu itu kamar Bajum ini memang nggak dikunci. Dan setelah Dewi buka pintunya, ternyata nggak ada siapa-siapa di sana. Tapi hawa di dalam kamar itu rasanya berat banget. Dewi merasa kayak ada yang mengawasi terus di situ.
Dan disitulah Dewi berusaha untuk langsung nutup pintu kamar lagi dan dia kembali ke ruang tamu. Gak lama setelah itu Bu Marni dan keluarga ini datang. Di situ Dewi gak berani cerita apapun. Dia langsung pamit untuk pulang. Nah, beberapa hari sebelum hari pernikahan ini digelar, antara Dewi dan Novi ini sempat terjadi konflik. Dan dari konflik ini kemudian mengakibatkan hubungan mereka itu jadi renggang. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Sebenarnya masalah ini nggak tahu yang salah siapa, karena niat Dewi itu cuma menasehati. Ceritanya pernah suatu hari, waktu itu Novi ini mau pergi ke rumah Aris. Dewi niatnya ini mau menasehati Novi supaya sabar dulu lah. Jangan dulu lah sering ketemu Aris. Apalagi sampai nginep di sana. Karena memang Novi ini sering nginep di rumah Aris. Kan mereka belum pasangan. Nah, dari situlah Dewi menasihati Novi, kalian itu kan belum resmi jadi suami istri, belum sah. Sabar dulu, kan sebentar lagi juga jadi suami istri. Dan karena nasihat Dewi itulah, Novi jadi tersinggung. Dan Dewi merasa, dia nggak tahu apakah yang disampaikan ke Novi ini benar-benar menyinggung dia, karena niatnya Dewi cuma mau menasihati. Dan nggak tahu lagi apa yang disampaikan Novi ke Bu Marni. Yang jelas, sejak saat itu, sikap Bu Marni ini juga berubah ke Dewi. Jadi pada akhirnya hubungan Dewi yang tadinya baik banget dengan keluarga Bu Marni, ini jadi semakin renggang. Tapi meskipun begitu, karena status Dewi ini ngontrak di rumah Bu Marni, Dewi pun masih tetap ikut bantu-bantu di acara pernikahannya Novi. Dan menjelang acara pernikahan itu, di rumah Bu Marni ini mulai rame warga yang membantu untuk persiapan. Dan di kampungnya Dewi ini, itu sudah menjadi tradisi kalau ada orang yang hajatan, keluarga yang punya hajat itu biasanya ngirim nasi berkat ke tetangga-tetangga. Nah, disinilah kejadian aneh itu terjadi. Dewi ini melihat banyak warga yang ngomongin nasi berkat yang dibagikan Bu Marni. Jadi di situ dijadikan rasan-rasan atau dijadikan omongan. Banyak yang bilang kalau nasinya ini bau, ayamnya anyir dan ada cacing setnya bahkan. Nah, sedangkan orang-orang yang kerja di bagian dapur itu bilang kalau garamnya ini aneh. Padahal semua masakan itu dimasak oleh tukang masak langganan, yang tukang masak ini memang sudah biasa masak untuk hajatan besar. Dan tukang masak tersebut ini sudah biasa dipanggil oleh warga kampung setiap kali mereka punya hajat. Nah, mendengar hal itu, tukang masak ini namanya Bu Desri. Bu Desri itu langsung panik. Loh, kok bisa basi? Itu gimana? Beliau merasa bertanggung jawab karena masakannya basi semua. Beliau di situ panik dan bahkan beliau bingung karena seumur hidupnya masak besar. Kok baru kali itu beliau mengalami hal yang semacam ini? Dan melihat kepanikan Bu Desri, Dewi ini mencoba berusaha untuk menenangkan Bu Desri. Terus dia dekatilah Bu Desri sambil dia berbisik ke Bu Desri. Bude, coba Bude jangan pakai garam yang ada di rumah ini. Bude beli garam sendiri aja. Pakai uangnya Bude sendiri loh ya. Nah, nggak tahu kenapa Dewi itu tiba-tiba pengen menyarankan hal itu. Bu Desri di situ sempat bingung loh, kenapa emangnya garamnya? Takutnya nanti malah jadi masalah. Tapi akhirnya beliau nurut. Beliau akhirnya beli garam sendiri dengan uang beliau sendiri tanpa sepengetahuan tuan rumah. Dan benar, besoknya makanan yang dimasak Bu Desri itu jadi normal lagi. Nggak ada bau aneh lagi ataupun basi. Tapi kejadian aneh ini nggak selesai sampai di situ. Di malam Manggulan, nah Bu Desri ini masak sayur. Sayur ini namanya sayur nangka. Itu sekitar 4 wajan besar-besar untuk sarapan orang-orang yang rewang besok. Nah, yang dimaksud malam Manggulan ini, teman-teman, adalah ritual dalam pernikahan adat Jawa yang dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Biasanya, acara ini untuk mendoakan kedua mempelai supaya diberkahi dalam rumah tangganya. Nah, jadi singkatnya seperti itu, dan ketika malam Manggulan ini, sayur yang tadinya dimasak oleh Bu Desri itu diletakkan di dapur dan ditutup rapat oleh Bu Desri. Keesokan paginya, pas mau dipanaskan, semua sayur itu basi, bahkan ada busa putih yang keluar dari permukaannya, kayak sudah berhari-hari. Padahal ini baru semalam dimasak. Nah, melihat hal itu, Dewi jadi teringat dengan peristiwa semalam. Jadi malam itu, ketika Bu Desri ini lagi masak sayur nangka, Dewi sempat melihat ada 2 sosok anak kecil, tapi mukanya itu tua banget. Mereka ini wajahnya keriput, pokoknya wajahnya aneh banget. Nah, anak-anak kecil ini, itu mainan di atas wajan. Terus kaki mereka itu dicelup-celupkan ke dalam sayur. Nah, di situasi itulah Dewi teriak, loh, jangan. Tapi Bu Desri waktu itu kebingungan karena Bu Desri nggak melihat apapun. Akhirnya Bu Desri ini ngomong, loh kamu ngapain toh, Wi? Kamu itu ngomong sama siapa? Disitulah Dewi sadar kalau ternyata ya cuma dia yang bisa melihat sosok tersebut. Dan di situ Dewi yakin,
Basinya sayur nangka tersebut ini ada hubungannya dengan penampakan dua sosok anak kecil tadi. Di situ Bu Desri ini panik dan beliau langsung masak lagi untuk orang-orang yang rewang. Belum lagi kebiasaan Bu Marni ini yang setiap subuh dan juga maghrib ini selalu keliling rumah sambil bawa garam. Dan garam ini ditabur-tabur di sekeliling bangunan rumah. Nah, orang kampung ini bilang cara Bu Marni ini katanya untuk melindungi rumahnya. Nah, entah melindungi dari apa, tapi waktu itu yang Dewi rasakan setiap kali Bu Marni ini melakukan ritual itu, hawa di rumah itu langsung berubah. Pokoknya hawa itu jadi panas banget lah. Tapi bukan suhu udara yang panas, pokoknya ada hawa yang panas. Singkatnya, hajatan pernikahan Novi ini pun selesai, tapi sejak hari itu hubungan Dewi sama Novi ini makin renggang. Novi itu terlihat sekali kalau dia jaga jarak betul dengan Dewi, padahal dulu mereka itu deket banget. Dewi di situ cuma bisa pasrah, dia tetap jaga sikap karena pada saat itu dia ini kan masih ngontrak di rumahnya Bu Marni. Nah, Dewi kira setelah pernikahan itu semuanya bakal reda. Ternyata ini malah menjadi awal gangguan yang langsung menyerang Dewi secara pribadi. Jadi singkatnya, setelah hajatan ini selesai, Dewi mengira keadaan ini semakin membaik, tapi ternyata Dewi justru merasakan serangan-serangan aneh pada dirinya. Beberapa hari setelah acara pernikahan itu, Mbah Jum, neneknya Novi ini, itu tiba-tiba sering nongol di depan rumah Dewi. Kadang beliau ini nongolnya pagi-pagi, kadang pas menjelang maghrib, dan posisinya Mbah Jum ini selalu sama. Jadi Mbah Jum itu berdiri di depan pintu, tangannya selalu ditekuk ke belakang, terus matanya itu ngelirik kanan kiri kayak lagi ngawasin sesuatu. Dan ketika Dewi buka pintu, beliau senyum. Terus beliau bilang, "Dewi, aku mau ngobrol sama kamu ya." Nah, karena Dewi ini dari kecil sudah kenal dengan beliau, ya Dewi ini langsung mempersilahkan Mbah Jum masuk ke dalam rumahnya. Nah, kadang Mbah Jum ini duduk dan ngobrol itu sampai 1 jam lebih. Kadang sampai 2 jam. Topiknya sebenarnya biasa saja ya, beliau cuma cerita tentang rasa kesepiannya, dan juga beliau cerita tentang masa lalunya. Tapi lama-lama setiap kali Mbah Jum datang, Dewi merasa kok hawa di rumahnya itu jadi dingin, jadi lembab, dan rasanya itu aneh banget. Terus Mbah Jum ini sering kali ngomong ke Dewi, Dok, aku ini kok suka sama sukmamu ya?" Nah, Dewi bingung di situ. Dia bilang, "Maksudnya apa toh, Mbah?" Terus Mbah Jum ngomong lagi, "Iya, sukmamu itu loh wangi, aku suka." Nah, di situ Dewi masih nggak paham, tapi dia nggak mau banyak tanya lagi, karena dia sudah mulai merasa ada yang aneh ini dengan Mbah Jum. Dan hal itu terjadi hampir setiap hari. Jadi setiap hari Mbah Jum itu selalu datang ke rumah Dewi, dan singkatnya suatu hari Mbah Jum itu datang ke rumah Dewi, tapi kali itu raut wajah Mbah Jum itu beda. Pokoknya raut wajah Mbah Jum itu kelihatan kayak marah, terus tiba-tiba dia datang menghampiri Dewi, terus dia teriak-teriak ke arah Dewi. "Kamu itu kemana aja beberapa hari ini? Kok nggak pernah ada di rumah? Aku nggak suka loh ya, aku nggak suka." Di situ kayak Dewi ini kaget. Ya memang beberapa hari itu, Dewi posisinya memang nggak ada di rumah kontrakan, dia lagi ada di rumah mertuanya. Terus ya Dewi bilang ke Mbah Jum, "Loh Mbah, kan saya pulang ke rumah mertua toh Mbah." Nah, setelah dijelaskan oleh Dewi, Mbah Jum ngomong lagi dengan nada yang marah, "Pokoknya aku nggak suka aku." Terus Mbah Jum pergi. Nah, malam harinya sekitar jam 2 dini hari, Dewi mengalami mimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat Mbah Jum ini sama Bu Marni itu berdiri di jalan setapak. Nah, jalan setapak ini itu jalan menuju ke arah rumah orang tuanya Dewi. Begitu Dewi mau lewat, tiba-tiba Mbah Jum itu narik rambutnya Dewi. Dijambak lah istilahnya rambutnya Dewi itu, sambil dia ngomong, "Kalau kamu nggak nurut sama aku, mati kamu." Lah, Bu Marni yang ada di sampingnya itu malah tepuk tangan sambil ketawa-ketawa. Wah, syukurin. Dia ini kayak malah kelihatan senang ketika ngelihat Dewi dijambak oleh Mbah Jum. Disitulah Dewi panik, dia nangis sambil berusaha minta tolong. Tapi mereka terus jambak rambutnya Dewi sambil ngulang-ngulang kalimat itu. "Kamu nggak nurut sama aku, mati kamu. Dan nggak lama Dewi pun kebangun. Jadi badannya itu basah karena keringat, jantung itu rasanya kayak mau copot. Dia merasa mimpinya itu kayak benar-benar nyata. Dia sampai ketakutan. Bahkan pada saat itu, kepala Dewi ini bahkan kerasa sakit kayak habis dijambak. Nah, setelah mengalami mimpi itu, Mbah Jum sudah nggak pernah lagi main ke rumah Dewi. Nah, ini kan aneh. Tapi beliau masih sering jalan di depan rumah Dewi. Biasanya, di situ Mbah Jum itu ngeliatin tanaman-tanaman yang ada di halaman depan rumahnya Dewi. Tapi kalau Dewi keluar, niatnya mau menyapa Mbah Jum
Mbah Jum malah kabur. Padahal niatnya Dewi ini ya mau nyapa, mau mempersilahkan Mbah Jum masuk rumah, tapi Mbah Jum itu justru marah dan langsung balik ke rumahnya. Nah, jadi teman-teman, sekedar info tambahan, sebenarnya Dewi ini pengen membagikan cerita ini sudah lama banget. Dari tahun 2020 akhir, dia sudah pengen membagikan cerita ini karena dia sudah lama sekali jadi subscriber Kembara Sunyi. Tapi yang terjadi adalah, setiap kali dia memulai tulisan ini, itu selalu ada saja gangguannya. Nah, pada malam itu ceritanya, di akhir tahun 2020 itu, dia ini menulis email tersebut, menceritakan tentang Mbah Jum ini. Nah, tiba-tiba pas lagi ngetik email itu, Mbah Jum itu sudah ada di depan rumah Dewi. Jadi Mbah Jum itu berdiri di halaman rumah Dewi, dengan posisi tangannya diliwat ke belakang. Wajah dan tatapan Mbah Jum itu kelihatan marah banget. Dan ketika ngelihat ada Mbah Jum di depan halaman rumahnya, Dewi langsung keluar. Dia bilang, "Mbah, sini Mbah, masuk Mbah." Tiba-tiba Mbah Jum marah dan dia ngomong, "Kamu jangan berani-berani nyampuri urusanku ya. Jangan berani-berani kamu cerita ke siapa-siapa." Nah, terus Mbah Jum pergi. Dari situlah Dewi ini mengurungkan niatnya untuk mengirimkan ceritanya ke Kembara Sunyi. Dan baru sekarang inilah Dewi berhasil mengirimkan ceritanya. Nah, singkatnya, sejak malam itu, ketika ditegur oleh Mbah Jum itu, Dewi sakit. Badannya panas tinggi, terutama ketika menjelang maghrib sampai tengah malam. Nah, tapi herannya dari pagi sampai siang, kondisinya normal lagi. Dan sakitnya Dewi ini terjadi cukup lama. Dia sudah mengunjungi beberapa rumah sakit, sudah pernah opnam juga. Dia cek darah dan obat apapun semuanya nggak mempan. Sampai-sampai berat badan Dewi ini turun drastis. Terus suatu hari, karena merasa ada yang ganjil, bapaknya Dewi ini datang. Jadi bapaknya Dewi ini memang dari dulu dikenal sebagai orang ngerti, orang pintar. Atau bisa dibilang beliau ini bisa merasakan hal-hal yang nggak kelihatan. Nah, begitu bapaknya Dewi datang dan ngelihat Dewi, bapaknya langsung bilang, "Duk, kamu itu sudah ngelewatin pagar loh." Nah, Dewi bingung, pagar apa, Pak? Bapaknya cuma diam di situ, terus beliau ngomong lagi, "Itu pagar penjaga rumah kontrakanmu. Ya wis, kalau kamu kuat, kamu selamat. Tapi kalau enggak, ya kamu bisa ketarik. Itu semua karena keturunan mereka ini sudah habis." Nah, di situ Dewi langsung merinding. Dewi ngomong ke bapaknya, tapi kan Dewi ini nggak ikut campur apa-apa, Pak. Di sini bapaknya Dewi menjelaskan, "Gini ya, Nduk, percaya nggak percaya ya, orang-orang itu," maksudnya Mbah Jum dan juga Bu Marni, "orang-orang itu pengen kamu ini jadi keturunannya. Karena mereka sudah nggak punya keturunan lagi untuk ditumbalkan. Mbah Jum dulu meminta anak pertama dan anak terakhir Bu Marni ini dibiarkan hidup. Dan itu sudah dituruti. Dan yang lainnya sudah dijadikan tumbal. Termasuk suami dari Bu Marni sendiri ini dijadikan tumbal." Terus bapaknya Dewi juga menjelaskan, "Sudah, Nduk, kamu tenang aja, enggak apa-apa. Selama bapak ini masih hidup, bapak bakal jagain kamu." Dan sejak bapaknya Dewi ini ikut turun tangan, kondisi Dewi itu pelan-pelan mulai membaik. Tapi anehnya, setiap kali Dewi ini mulai sembuh, selalu ada kabar baru dari keluarganya Bu Marni. Jadi suatu waktu, Novi ini digambarkan hamil anak pertamanya. Dan di usia kandungan Novi yang jalan 6 bulan, janinnya itu ternyata meninggal di dalam kandungan, dan bersamaan dengan itu, demam yang dirasakan Dewi ini langsung hilang total. Jadi kayak ada hubungannya di situ. Nah, berjalannya waktu, Novi, cucunya Mbah Jum itu, ini hamil lagi. Tapi anehnya, pada saat yang sama, ketika Novi ini hamil, Dewi mulai sakit-sakitan lagi. Dan begitu Novi melahirkan, Dewi mendadak sembuh total. Singkatnya, Novi pun akhirnya melahirkan anak pertamanya, tapi sayangnya, meskipun anaknya ini terlihat normal secara fisik, tapi sejak dia lahir sampai pada saat email ini dibagikan oleh Dewi, anak itu kasihan banget. Dia nggak pernah merasakan yang namanya sehat. Diagnosa dari rumah sakit, anak ini mengalami jantung bocor, paru-parunya juga bocor, dan lain sebagainya pokoknya. Jadi tiap beberapa bulan sekali dia harus ke Jakarta untuk kontrol. Dan sudah beberapa dokter yang mereka datangi, penyakitnya ini nggak pernah ketemu ujungnya. Dan sejak saat itu, Dewi mulai sadar, apa yang dikatakan bapaknya soal pager dan juga keturunan, itu mungkin benar. Sebenarnya, berkali-kali bapaknya Dewi ini nyuruh Dewi untuk segera pindah dari rumah itu, tapi nggak tahu kenapa. Dewi itu seolah masih malas pindah dari situ. Nah, suatu malam Mbah Jum ini datang lagi ke rumah Dewi. Kondisi Dewi waktu itu sudah agak sehatan. Mbah Jum itu langsung duduk di teras, matanya agak melotot, terus dia bilang, "Selama aku hidup, kamu tak pelihara di rumahku yo. Sudah nggak usah mikir bayar kontrakan.
Nah, Dewi cuma bisa jawab, "Oh ya Mbak, makasih banyak ya Mbak." Padahal dalam hati Dewi tahu tawaran itu kan bukan sekedar kebaikan tulusnya Mbak Jum. Nggak tahu ada apa di balik semua itu. Dan sejak kejadian itu, Dewi ini makin yakin kontrakan ini bukan rumah biasa. Ada sesuatu yang menjaga di situ, dan nggak tahu kenapa mereka ingin supaya Dewi ini jadi bagian dari lingkaran mereka. Dan setelah banyaknya kejadian-kejadian yang dialami oleh Dewi, dia akhirnya memutuskan untuk nggak terlalu sering ke rumahnya Bu Marni. Ini bukan karena Dewi benci, tapi badan Dewi itu sudah nggak kuat lagi. Jadi setiap kali terlalu lama ngobrol sama mereka, dia pasti langsung drop. Yang dirasakan oleh Dewi, kalau sudah ngobrol dengan keluarga Bu Marni, kepala itu tiba-tiba pusing. Badan itu langsung panas, terus langsung meriang. Nah, berjalannya waktu, Mbah Jum itu semakin tua. Beliau makin sering sakit, katanya umur Mbah Jum ini sudah 90 tahunan. Tapi anehnya, meskipun raganya itu kelihatan lemah, tapi tatapan mata Mbah Jum itu masih kelihatan tajam banget. Dan kalau Mbah Jum pas lagi sehat, beliau kadang itu masih muncul di depan rumah Dewi. Dan tangannya itu tetap selalu terlipat di belakang. Dia jalan pelan terus matanya itu ngelirik kemana-mana. Nah, suatu sore, Dewi ini disuruh datang ke rumah Bu Marni. Katanya Mbah Jum pengen ketemu. Mendengar kabar ini, Dewi itu sudah deg-degan. Singkatnya, dia tetap ke sana. Terus di situ Dewi kaget ngelihat kondisi Mbah Jum. Jadi badan Mbah Jum ini kurus banget, tinggal kulit sama tulang. Tapi begitu Dewi masuk, mata Mbah Jum yang awalnya agak sayu, itu tiba-tiba langsung menatap tajam ke arah Dewi. Dia manggil Dewi itu dengan suara lirih tapi jelas. "Duk, sukmo wangi, Duk. Aku belum rela, Duk." Disitulah langsung merinding Dewi ketika mendengar Mbah Jum ngomong seperti itu. Dewi cuma jawab, "Mbah, saya doakan Mbah Jum sehat kembali ya, Mbah." Beliau cuma ngangguk, tapi tatapannya itu susah dijelaskan. Antara sedih juga iya, dan campur aduk lah pokoknya. Nah, keesokan harinya bapaknya Dewi ini datang lagi ke rumah Dewi. Beliau datang ke rumah Dewi ini karena beliau tahu kalau Dewi baru saja pulang dari rumah Mbah Jum. Di situ bapaknya Dewi langsung marah-marah. "Kan kamu sudah diingetin bapak, Duk. Kalau kamu masih pengen selamat, jangan sembarangan. Mereka itu lagi nyoba mindahin garis keturunan. Kalau kamu ikut, hidupmu nggak bakal tenang." Pokoknya di situ bapaknya Dewi ini marah-marah, terus beliau juga bilang lagi, "Wes gini ya, Duk, kalau bapak masih hidup, bapak bisa jagain kamu. Tapi masalahnya kalau bapak ini sudah nggak ada, apa kamu bisa jaga diri kamu sendiri? Pagar rumah itu sudah kamu langgar. Dari awal kamu ngontrak di sana itu sudah kamu langgar. Dan sekarang yang mereka mau, ini bukan sekedar uang sewa, tapi sesuatu yang lebih dari itu." Dan nggak lama setelah pertemuan Dewi dengan bapaknya itu, Mbah Jum ini meninggal dunia. Warga kampung langsung rame-rame waktu itu, banyak yang bilang wafatnya Mbah Jum ini aneh. Karena ada selentingan, ada yang bilang juga bahwa meninggalnya Mbah Jum ini bertepatan dengan waktu tertentu yang dipercaya di saat itu adalah terbukanya pintu alam lain. Nah, Dewi sendiri ini nggak berani berkomentar atas hal itu, dia cuma bisa istighfar. Dan setelah Mbah Jum meninggal, keluarga Novi itu masih tetap nggak bisa lepas dari sokongan dana keluarganya. Apalagi pada saat itu suami Novi ini nggak kerja, jadi nggak ada penghasilan sama sekali, anaknya juga sakit-sakitan dan butuh biaya banyak. Bahkan anak pertama yang lahir pun juga harus operasi pasang ring di jantungnya. Dan dia juga operasi-operasi lain. Nah, dokter ini sudah berkali-kali mendiagnosa, tapi penyakit anaknya Novi ini nggak pernah benar-benar sembuh. Mas Juna, kakaknya Novi, ini pernah sekali waktu itu datang ke rumah Dewi. Awalnya dia cerita-cerita, dan dia itu kayak benar-benar curhat ke Dewi. Dia curhat, dan dia bilang ke Dewi kalau dulu, semasa dia masih ikut ibunya, dan juga ikut Mbah Jum, hidupnya itu benar-benar kacau. Anaknya itu juga sering sakit-sakitan, rumah tangganya berantakan, sering bertengkar dengan istrinya. Tapi begitu dia memutuskan untuk lepas dan hidup mandiri, dan hanya benar-benar mengandalkan gaji PNS-nya, semua langsung berubah. Anaknya itu alhamdulillah sehat, karirnya juga lancar, hidupnya jadi semakin tenang. Dia sampai ngomong ke Dewi, "Wi, minta tolong Wi, nasihatin itu Novi adikku itu. Jangan terus-terusan mau pakai uangnya mama. Ya, tapi aku tahu sih itu susah banget." Nah, Dewi cuma ngangguk. Dalam hati Dewi juga seperti itu. Dewi tahu menasehati Novi ini nggak bakal mempan. Dan ini juga nggak akan bisa kalau mereka sendiri ini belum mau lepas. Dan singkatnya, nggak lama setelah itu bapaknya Dewi ini meninggal dunia juga. Dan nggak tahu sugesti atau apa, Dewi itu merasa pagar yang dulu bapaknya pernah bilang, itu kayak benar-benar sudah hilang.
rasanya itu ya kayak hilang aja. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Dewi ini masih dalam perlindungan Allah. Gangguan-gangguan yang dulu sering menyerang Dewi itu sekarang sudah jarang muncul. Dan pada saat ini Dewi sudah pindah rumah. Dewi dan suami akhirnya bisa beli rumah sendiri meskipun sederhana. Tapi setiap kali dia lewat kontrakan lamanya itu, apalagi kalau pas maghrib, Dewi itu masih bisa merasakan hawa dingin yang beda banget. Nah, kayak ada yang masih ngikutin pandangan Dewi dari balik jendela. Dan dari semua kejadian ini, Dewi cuma bisa mengambil sebuah hikmah. Jangan pernah meremehkan omongan orang-orang tua dulu. Kadang apa yang kita anggap ini cuma gosip, ternyata bisa jadi hal yang sangat serius. Dan yang paling penting, jangan gampang tergiur sesuatu yang instan. Ya, contohnya dalam kasus ini adalah pesugihan dan juga peliharaan tuyul dari Mbah Jum dan keluarga untuk meraih harta haram. Jelas bahwa harta, kekuasaan, rezeki, jodoh, semua itu dari Allah, bukan dari makhluk halus atau jalan pintas. Kalau seseorang itu mencari yang instan, selalu ada bayaran yang jauh lebih mahal dari yang kita kira. Nah, Dewi sekarang ini cuma bisa bersyukur masih dikasih selamat, masih bisa membagikan pengalamannya ini untuk kita semua sobat kembar sunyi dimanapun kita berada. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.